Sunda nugema ripa pakai pumengke tage jeung hilafah nu jadi puseur daya hubungan nu moal puka ngalahir pamimpin umat para ulama anu amanah bajoang usir penjajah sina nyingkah jejak khilafah di Tatar Sunda pertilatan para ulama pemimpin umatna pemikiran siasat jeung sumanep jihad jejak khilafah di Tatar Sunda paninggalan nu moal sirna pieunteuneun ayeuna jaga umat Islam bakal dijaya. Jejak khilafah di Tatar Sunda pertilatan para ulama mimpin umatna pemikiran siasat jeung sumanep jihad jejak khilafah di Tatar Sunda paninggalan nu moal sirna pieunteuneun ayeuna jaga umat Islam bakal dijaya. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidatan miqyasan li amalihi wa masdaran li ahkami amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Royah TV dimanapun Anda berada, kumaha dararamang sadayana? Masya Allah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan lindungan, kesehatan, keberkahan kepada Anda semua, baik buat Anda, keluarga Anda, maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV yang Allah muliakan,
Royah TV ngerti, ngaji, ngerti, ngahiji. Pada hari ini kita akan sama-sama untuk mengkaji sebuah acara, yaitu acara spesial interview Royah TV. Spesial interview Royah TV pada hari ini, pada hari Kamis 30 September 2021, akan mengambil tema di balik konflik tambang emas Wabu, Papua. Baik pemirsa, bagaimana yang kita ketahui bersama, di Papua selain ada tambang emas yang dikelola oleh Freeport, yaitu di tambang Grasberg, ada juga tambang yang ternyata itu hampir saja dieksplorasi oleh Freeport. Namun ternyata tambang tersebut dikembalikan kepada pemerintah. Tepatnya pada tanggal 21 September 2021. Pemirsa, apa itu nama tambangnya? Tidak lain adalah Blok Wabu. Blok Wabu itu disebut-sebut sebagai tambang yang memiliki cadangan emas yang cukup besar. Bahkan emas di Blok Wabu ini memiliki kadar yang lebih banyak dibanding dengan tambang emas yang ada di Blok Tambang Grasberg yang dikelola oleh Freeport. Sebagai gambaran, pemirsa, jika 1 ton biji emas yang ada di Freeport itu mengandung 1 gram emas, sementara di Blok Wabu untuk 1 ton biji emas itu mengandung sekitar 2,16 gram atau bahkan sampai 72 gram emas. Masya Allah, luar biasa. Ya, sehingga kalau dijumlah itu bisa sampai 8,1 juta ons yang bisa ditambang atau yang bisa digali, dieksplorasi di Blok Wabu. Dan ini senilai seharga 250 triliun rupiah. Tentunya sangat menggiurkan kan pemirsa. Oleh karena itu kita akan cuma sama-sama mengkaji ini, menganalisis ini, ya. Kenapa? Karena belakangan Blok Wabu itu pada saat ini terjadi berbagai konflik yang terjadi di sana antara TNI Polri dengan teroris KKB. Di mana di sini kita bisa melihat, ya, di area atau disebut dengan Kabupaten Intan Jaya ini konflik terus berkepanjangan. Siapa korbannya? Tidak lain adalah warga sipil tentunya. Warga sipil lah yang menjadi korban tersebut. Lalu ada apa ini? Kenapa kok bisa sampai konflik itu diadakan atau bisa terjadi konflik? Kita akan sama-sama mengkaji bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Ismail Yusanto. Baik, saya akan sapa dulu Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kumaha damang Pak Ustadz Ismail? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Lawas-lawas ya, jarang ketemu. Ustadz, tentang Blok Wabu Ustadz, yang sekarang mulai menghangat ya, diangkat oleh beberapa LSM, lalu juga dipublish juga, dan ini juga katanya ada terkait-kait dengan para pejabat yang ada di negeri ini. Ya, ini sebetulnya Ustadz bisa disampaikan ini apa yang sebetulnya yang terjadi di Blok emas Wabu Papua ini, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ada apa? Yang pasti Blok Wabu telah menjadi berita. Kenapa menjadi berita? Karena ada cerita di sana. Kalau nggak ada cerita kan nggak akan ada berita. Nggak akan menjadi berita. Gitu. Betul. Cerita seperti apa? Makin aneh satu peristiwa itu makin menjadi berita. Betul. Itu seperti kalau para jurnalis bilang anjing menggigit tuannya itu perkara biasa. Itu perkara biasa. Tapi kalau tuannya menggigit anjing, nah itu baru berita. Itu baru berita, karena luar biasa. Iya. Jadi anjing menggigit manusia itu biasa, tapi kalau manusia menggigit anjing, nah itu baru berita. Itu baru berita. Itu.
Jadi bad news is a good news. Jadi cerita atau peristiwa yang buruk itulah berita yang baik. Itulah berita yang baik. Peristiwa yang buruk itulah berita yang baik. Seperti manusia menggigit anjing tadi itu. Jadi blok Wabu ini menjadi berita karena karena ada peristiwa itu. Jadi peristiwa yang aneh. Nah, yang unik. Anehnya di mana? Anehnya adalah bahwa itu blok Wabu itu kan pecahan atau pelepasan dari blok yang selama ini dikuasai oleh Freeport. Jadi Freeport itu kan menguasai sampai 2015 ya, itu menguasai lebih dari 200.000 hektar. Masya Allah. 200.000 hektar itu kalau di konversi itu kira-kira lebih dari 3 kali lipat luas DKI. Masya Allah. Luas DKI itu kurang lebih sekitar 65.000 hektar luas DKI itu. Kurang lebih ya. Karena dia 648 km persegi. Jadi 3-4 kali luas DKI. Jadi sangat luas memang. Sangat luas ya Ustaz. Nah, untuk dia mendapatkan IUPK, izin usaha pertambangan khusus, dipersyaratkan harus diciutkan area kerjanya itu. Jadi tidak boleh seluas itu. Maka kemudian dia melepas wilayah yang kemudian disebut blok Wabu itu kurang lebih sekitar 120 ribuan, 110 ribu hektar lah. Karena Freeport hanya hold kurang lebih sekitar 90 ribu hektar. 90 ribu hektar saja itu sudah kalau bahasa anak mudanya sudah nggak karu-karuan lah jumlah emasnya itu. Untung besar ya? Ya, gitu. Jadi itu sudah luar biasa. Iya. Dan blok Wabu ini bukan blok yang kosong, bukan. Dia blok yang isi. Maksudnya dia sudah melalui proses eksplorasi. Mana dari hasil eksplorasi tadi sudah disebut itu kandungan emasnya itu dalam 1 ton batuan, 1 ton batuan. Jadi kalau kita ambil 1 ton batuan di situ di blok Wabu itu terdapat sekitar 2,74 gram emas. Memang kalau kita lihat batunya 1 ton lalu hanya dapat 2,74 gram emas itu memang kelihatan kecil. Iya, betul. Kalau lihat 1 tonnya. Kalau cuma 1 ton kan ya. Ini, nah ya. Cuma kan ini bukan hanya 1 ton, tetapi disebut tadi berapa itu? 8 juta ton atau ton batuan itu. Jadi sangat besar. Iya. Lebih besar kandungan emasnya ketimbang blok Grasberg yang dikelola oleh Freeport yang hanya kurang lebih sekitar 1 gram saja. 1 gram itu saja sudah itu saja sudah membuat Freeport luar biasa kekayaannya. Jikalau di total itu nilai cadangan emasnya di blok Wabu itu kurang lebih sekitar 200 triliun. Masya Allah. Ya, tapi itu kan baru eksplorasi permulaan. Eksplorasi permulaan. Maksudnya apa? Maksudnya itu baru apa yang bisa dilihat di awal penelitian atau di awal eksplorasi. Eksplorasi itu kan biasanya ada disebut dengan
kegiatan penelitian untuk eksplorasi, ada sampling-sampling. Ya. Lalu dari sampling itu kemudian ditetapkan berapa nilai kandungannya. Nah, di dalam dunia pertambangan apa yang diketahui di depan itu tidak selalu sama dengan apa yang diketahui di tengah, apalagi di belakang. Mengapa? Karena ini ibaratnya kayak gali ini barang di dalam. Jadi sepandai-pandai kita mengetahui kandungan yang di dalam, itu tetap saja tidak bisa sampai kepada fakta yang sebenarnya. Ya. Kita kan bukan ontorjo yang bisa masuk ke dalam. Ontorjo. Jadi pasti hanya sampling saja. Sampling itu pun juga ya. Jadi sampling itu pun juga hanya sifatnya random kan gitu. Betul. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bahwa sangat boleh jadi kandungan sebenarnya itu lebih besar daripada yang diketahui sekarang. Oh, bisa lebih besar ya, Ustaz? Bisa lebih besar. Masya sebagaimana Allah. Yang dialami oleh Freeport itu. Oleh Freeport itu kan di sepanjang 30 tahun pertama itu yang dia dapat itu 30 tahun kedua itu lebih besar daripada 30 tahun pertama. Mengapa? Karena dia mendapatkan sumber-sumber baru yang tidak diduga sebelumnya. Sebelumnya kan iceberg, kemudian dia dapat gasberg gitu. Dan kemudian bahkan dia mendapatkan sumber-sumber dari penambangan dalam. Nah, yang menarik dari blok ini, baik blok gasberg maupun blok Wabu, itu semua ada di permukaan. Masya Allah. Gitu. Jadi ini jelas ini relatif tidak memerlukan teknologi tinggi. Teknologi tinggi itu teknologi itu diperlukan untuk menambang sebanyak-banyaknya dalam tempo yang singkat-singkatnya. Nah, itu perlu teknologi. Seperti mirip-mirip teks proklamasi itu. Mengapa? Karena dia open pit mining, penambangan terbuka. Jadi berat kata itu tinggal ngambil saja gitu. Saya pernah naik ke ketinggian 4.000, 3.000 lebih lah pokoknya gitu. Jadi saya pernah diundang ke sana. Jadi memang itu spesial betul itu. Jadi bukan ke blok Wabu tapi ke blok gasberg. Wabu itu di sebelahnya gasberg. Itu kendaraannya pun khusus, spesial, diimpor langsung dari Amerika. Pengemudinya juga harus khusus, dia punya SIM khusus, ada SIM normal. SIM normal itu untuk di Timika, lalu SIM 1.000 meter, dia bisa naik sampai ketinggian 1.000 meter. Lalu SIM 3.000 meter. Ya Allah. Untuk bisa naik sampai ke 3.000 meter, lalu SIM di atas 3.000. Nah, ini supir saya ini, bukan supir saya, supir yang nganter saya ini, dia memiliki semua SIM itu. Begitu sampai di ketinggian yang paling tinggi itu sudah kayak cicak. Ya Allah, mobilnya itu double gardan yang kayak begitu itu. Nah, ketika lewat, saya minta berhenti sebentar, berhenti. Saya turun, kemudian saya ambilnya batu. Ambilnya batu berceceran di situ, saya ambil. Nah, ternyata itu batu pirit. Batu yang mengandung pirit, mineral pirit. Itu indikasi paling nyata bahwa dia ada kandungan emasnya. Jadi maksudnya adalah bahwa memang itu luar biasa. Jadi open pit mining yang tidak memerlukan teknologi tinggi. Beda dengan misalnya kalau di Afrika Selatan itu penambangan itu sampai ke 3 km di bawah perut bumi. Masya Allah. Ya, 3.000 meter. Jadi, nah ini memang perlu teknologi tinggi. Jadi dia masuk melalui terowongan tegak, ya. Baru kemudian dia bikin terowongan mendatar. Freeport juga bikin terowongan untuk penambangan dalam. Akhirnya dia memang mendapatkan urat emas di kedalaman gitu. Maka dia bikin terowongan
yang kalau di total terowongannya itu sekarang sudah sampai panjangnya itu 1.000 kilometer. Masya Allah. Jadi kayak jalan Jakarta Surabaya lah. Surabaya bolak-balik. Ya, gitu. Nah, jadi Blok Wabu itu di sebelahnya. Blok Wabu ini memang dari awal itu sudah diketahui oleh Freeport. Ketika saya ke sana itu mereka juga sudah cerita bahwa kita menginvestasikan sekitar 170 juta US dollar. Jadi kurang lebih kalau kurs 10 saja itu sudah 1,7 triliun kan untuk eksplorasi, dan dia mendapatkan cadangan yang jauh lebih besar, dan itulah yang disebut dengan Blok Wabu itu yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Itu. Ya, nah jadi ini sudah diserahkan ini sudah dilepas oleh Freeport. Gitu. Nah, istimewanya di mana? Yang kemudian menjadi berita adalah bahwa ini sebenarnya perkara yang sangat sederhana. Arti wong ini sudah diserahkan kepada pemerintah, ya selesai sudah. Kan gitu. Pemerintah juga mestinya juga berpikir simpel kan, bertindak simpel bahwa ini sudah di tangan ya pemerintah loh ini. Pemerintah. Dengan seluruh kewenangan, dengan seluruh kemampuan sumber daya apapun, yang namanya pemerintah negara ini kan punya semua-muanya kan? Iya, punya semuanya. Iya kan? Punya semua-muanya. Mestinya nggak perlu proses panjang, nggak perlu berpikir lama, bertele-tele, langsung kerjain. Betul. Kan gitu. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Iya kan? Itu barang sudah terbukti, bukan baru survei permulaan segala macam. Kalau survei permulaan itu panjang banget ini. Ini sudah hasil eksplorasi. Jadi hasil eksplorasi Freeport ya. Jadi tinggal eksploitasi. Jadi eksploitasi itu cara bahasa gampangnya tinggal ngambil. Nah, tinggal ngambil saja. Loh kok bisa sampai bertele-tele begini rupa hingga sampai kemudian kedengaran oleh orang luar, ya maksudnya itu pihak luar ya, publik itu, bahwa ternyata ada usaha pihak swasta masuk. Itu. Nah, swasta itu siapa? Diurut-urut. Ketemulah PT MQ, namanya sih keren itu. Madinah Qurrata A'yun atau Qurrata A'yun ya itu. Ya, kemudian ada Toba inilah, ada ini, ada segala macam gitu. Kemudian dibuka-buka, loh kok ini nama-nama jenderal-jenderal yang sebagiannya masih aktif, sebagiannya purnawirawan, sebagiannya masih menjabat di sini, di situ, segala macam gitu. Ya, ini ada apa? Nah, itulah yang kemudian menjadi berita. Andai itu Blok Wabu langsung dikerjain oleh aneka tambang, yang langsung dikeduk, langsung ini mungkin nggak jadi berita. Nggak jadi berita ya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya so simple gitu. Itu. Hanya sesimpel itu sebenarnya masalahnya. Itu sudah barang sudah jelas kok. Tapi memang ya bukan Indonesia kalau nggak ada aneh-anehnya begitu. Iya kan? Iya betul. Ya seperti sekarang ini kan, dianggap tidak lulus TWK, tes wawasan kebangsaan, maka tidak bisa jadi anggota KPK, jadi pegawai KPK. Tapi mau diterima sebagai pegawai polisian. Loh, wong katanya nggak lulus TWK di sana, kok di sini bisa diterima, itu jadi gimana kan? Ini kita ya Allah, nggak berhenti terheran-heran gitu ya. Nah, gitu. Nah itulah Indonesia. Gitu. Masya Allah, Ustadz. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Minerba, seharusnya bagaimana Ustadz? Ketika ada blok emas Wabu ini ya di Papua itu, ketika tadi dari Freeport dikembalikan negara, seharusnya tadi Ustadz kan sudah menyampaikan tadi di awal ya, harusnya langsung diambil. Nah, lebih tegasnya bagaimana Ustadz? Apakah memungkinkan ada swasta masuk gitu? Itu anggap ya, misalnya anggap pelepasan itu terjadi tahun 2015. Anggap betul. Ya. Memang katanya sih proses selesai itu 2018. Anggaplah 2015.
bukan anggap 2005, anggap 2018. Anggap 2018. Itu pun tetap dia harus tunduk kepada Undang-Undang Minerba tahun 2009. Tuh. Tidak bisa dia menggunakan Undang-Undang Minerba tahun 2020. Tuh. Nah, apa yang istimewa dari Undang-Undang Minerba tahun 2020? Sebenarnya Undang-Undang Minerba tahun 2020 itu kalau kita mau ngomong lugas ya, itu sebenarnya undang-undang untuk mengakomodasi para pemilik PKP 2B. Itu yang boleh disebut dia menguasai lebih dari 50% industri batubara di dalam negeri. Itu PKP 2B. Yang PKP 2B itu ada 7 perusahaan, tapi ini perusahaan besar-besar. Yang total area konsesi batubaranya lebih dari 380.000. Nilai cadangannya itu lebih dari 13.000 triliun. Keuntungan bersih bisa 2 triliun 1 tahun. Itu. Di situ ada nama-nama seperti Arutmin, Braukul, kemudian ada KPC, Kaltim Primakul, pokoknya raksasa ada raksasa batubara Indonesia. Itu. Di mana menurut Undang-Undang Minerba tahun 2009 kontrak PKP 2B yang bakal habis itu harus dikembalikan kepada negara. Itu menurut 2009. Itu harus dikembalikan kepada negara. Itu. Nah, sebagian dari mereka itu ada yang habis pada tahun 2020. Ada yang habis tahun 2020. Kemudian ada lagi yang habis tahun 2021. Ada lagi yang habis tahun 2022, 2000 bahkan sampai ada 2025 itu ada. Nah, itu. Nah, jadi kita para ini pengamat kemudian menilai gitu, mengamati bahwa ini apa ini? Kok begini amat gitu, ya? Jadi Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009 yang bagus itu kok dirubah di tahun 2020. 2020 di mana di sana itu di Minerba tahun 2020 yang disahkan di tengah-tengah pandemi itu malah memastikan perpanjangan PKP 2B itu, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. 7 perusahaan itu Arutmin itu 57.000 hektar, Kaltim Primakul 84.000, Multi Harapan Utama 39.000. Nah, Multi Harapan Utama ini terhubung, dan ini perusahaan-perusahaan ini terhubung dengan tokoh-tokoh yang sekarang sedang berkuasa. Masya Allah. Di antaranya yang kemudian ketangkep KPK itu DPR. Lalu Adaro Indonesia 31.000, Kideko Jaya Agung 47.000, Braukol ini paling besar 108.000 sekian. Ya Allah. Itu yang cadangan ininya batubara di sana itu 20,7 miliar ton. Itu diasumsikan katakanlah kalorinya itu rata-rata 4.000, kemudian harganya 75 US dollar per ton, sekarang sudah mendekati 100. Lalu nilai tukar diumpamakan 14.000, maka nilai aset itu 13.000
730 triliun. Masya Allah. Besar sekali. Mhm. Nah, menurut Undang-Undang Minerba yang baru tahun 2020 ini semua Mhm. eh, yang habis ini tidak dipastikan diperpanjang. Dipastikan diperpanjang. Nah, diperpanjang. Jadi tidak jadi dikembalikan Dikembalikan ke kepada pemerintah. Allahu Akbar. Ya. Makanya ini sebenarnya undang-undang yang luar Absurd, biasa. ya? Nah, iya. Nah, baru belakangan kita tahu kenapa kok Omnibus Law itu bergegas disahkan. Ternyata ketika disahkan tanggal 2 November, 3 November itu langsung Arutmin dapat perpanjangan. Jadi rupanya Arutmin itu habis 1 November 2020. Ya Allah. Dia dapat perpanjangan berdasarkan Undang-Undang Omnibus Law juga, itu di mana royalti 0%. Enak banget ya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini diumpamakan ya. Tadi Blok Wabu tadi itu diserahkan tahun 2018 pun itu dia mesti mengikuti Undang-Undang Minerba 2009. Itu yang karena itulah maka tadi itu temanya ini diserahkan kepada pemerintah. Itu nggak ada pintu untuk masuk swasta, itu nggak ada. Nggak ada pintu masuk buat swasta. Nggak ada pintu gitu. Nah, makanya kemudian kan bahasanya Pak Said Didu itu kemungkinannya hanya melalui 3. Yang pertama itu pintu jendela, kemudian pintu angin-angin, pintu sebenarnya. Nah, pintu sebenarnya itu nggak ada gitu. Pintu jendela pintu jendela itu misalnya dikelola oleh perusahaan pemerintah BUMN, lalu swasta ndompleng di situ ada pintu jendela. Pintu angin-angin ya seperti papa minta saham itu. Disebut pintu angin. Jadi sebenarnya nggak ada pintunya, nggak ada pintu. Nah, karenanya maka kemudian publik merasa sangat heran ketika terdengar berita bahwa perusahaan ini nama-nama yang sudah beredar itu kok katanya masuk di Blok Wabu. Tuh. Nah, ini ada apa? Melalui apa? Nah, gitu. Oke. Gitu. Baik. Sebelum ke bagaimana Islam menangani atau mengurusi persoalan minerba, Ustadz, ada pertanyaan begini Ustadz, apa sih implikasinya ketika tambang ini dikelola oleh swasta? Apakah ada hubungan langsung kepada ekonomi rakyat, kesejahteraan rakyat dan sebagainya, Ustadz? Ya. Yang pasti begini, ini kan ada di dalam ekonomi konvensional itu ada teori yang disebut the invisible hand itu. Jadi pasar bebas itu diyakini akan bisa mengatur ekonomi dengan sebaik-baiknya karena ada in the invisible band tadi itu. Jadi berdasarkan mekanisme pasar maka akan tercipta keseimbangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Nah, teori itu sangat diyakini, tapi dalam faktanya tidak pernah bisa terwujud. Dengan kata lain gagal lah teori itu. Kenapa gagal? Karena ini salah satu faktornya yang sekaligus menjawab pertanyaan antum tadi itu bahwa ada perbedaan kepemilikan asal. Perbedaan kepemilikan asal. Maksudnya begini, sekarang bagaimana mau seimbang? Ya, yang satu
yang satu dapat konsesi batu bara seluas tadi itu. Gitu. Yang satu tidak dapat. Pertanyaannya dari mana dia dapat? Ya kan? Jadi perbedaan kepemilikan asal. Ibarat orang lari maraton, yang satu dari meter 0, satunya lagi kilometer 10. Bukan meter 0, tapi kilometer 10. Kan 42 kilometer toh maraton kan. Dia sudah start itu di kilometer 10. Coba itu pakai hitungan apa Bolt itu yang pelari maraton dari Kenya ikut pun itu kalau yang satu start dari kilometer 10 kagak bakal menang. Ya toh? Gitu. Nah, ibarat kata begitu. Yang satu menguasai ladang batu bara, yang satu menguasai ladang emas. Yang terjadi apa? Ya pasti kesenjangan. Bukankah pemerintah itu akan dapat pajak? Iya pajak, tapi pajak itu kan pasti hanya sebagian dari apa yang didapat. Apalagi pajak itu seperti di dalam undang-undang Minerba dan undang-undang Omnibus Law disebut 0% royaltinya. Coba. Kalau 0% itu kan ya artinya dia nggak punya kewajiban bayar apa-apa. 0% itu kan sudah angka paling kecil kan. Apakah ada angka yang lebih kecil daripada 0? Minus. Nggak ada. Kalau 5 itu masih ada lah. Yang lebih kecil itu 4, 3, 2, 1. Ya. Tapi kalau sudah 0 itu kan itu sudah gratis. Iya. Nah itu. Jadi kalau ditanya apa implikasinya? Implikasinya kesenjangan. Kesenjangan. Jadi yang kaya semakin kaya karena dia kepemilikan asalnya berbeda, dia dapat privilege dari negara gitu. Nah, kenapa dia dapat privilege dari negara? Disitulah kolusi itu terjadi antara penguasa dan pengusaha. Kolusi. Baik. Ini kolusi jahat dan kolusi ini jahat dan sekaligus berbahaya. Kenapa? Karena kolusi ini akan menghasilkan satu kelompok yang secara ekonomi dia akan makin kuat, akan terus bertambah kuat. Gitu. Dengan dia mendapatkan konsesi batu bara, konsesi emas itu, hasilnya kan untuk dia kan, untuk perusahaan ini, untuk kelompok ini kan. Lalu kelompok ini dengan uangnya dia bisa membeli lagi konsesi yang baru. Ya kan? Ya kan? Izin bupati butuh berapa sih bupati? Ya kan? Kalau dia hasilnya sampai 200 triliun tadi, atau keuntungan batu bara tadi itu 1 tahun bersih 2 triliun. Sekarang untuk dapatkan konsesi baru dia lepaskan 0,5 triliun. Apa ruginya? Kan untuk dapatkan yang lebih besar lagi. Betul. Nah, itu yang kemudian merusak tatanan di negeri ini. Kenapa? Karena peraturan perundang-undangan menjadi tidak bisa dibuat tidak demi kepentingan rakyat. Teorinya dia wakil rakyat, mestinya membuat aturan untuk kepentingan rakyat. Tetapi bagaimana bisa rakyat membuat aturan, mengoreksi aturan yang sebelumnya untuk rakyat menjadi untuk bukan rakyat? Undang-undang Minerba kan begitu. Undang-undang Minerba tahun 2009 kan sudah bagus itu, PKP 2B itu dikembalikan kepada negara, kan sudah bagus itu. Artinya itu memang sesuai dengan kehendak rakyat, sesuai dengan kepentingan rakyat. Lah, kenapa kok itu dirubah menjadi Undang-Undang Minerba tahun 2020 yang memastikan loh, bukan bisa. Kalau bisa itu bisa tidak, bisa iya. Bisa iya, bisa tidak. Kalau pasti diperpanjang itu artinya sudah pasti diperpanjang. Sudah pasti. Tidak ada kata tidak diperpanjang. Coba bayangkan itu. Sekarang pertanyaan kritisnya itu begini. Kalau itu ada 2 undang-undang, 2009 dan 2020, Undang-Undang Minerba. Sekarang mana yang sesuai dengan kepentingan rakyat? Mana? 2009. Yang 2020 atau 2009? 2009.
2009. Kalau 2009 kenapa dirubah jadi 2020? Iya, berarti ada yang terganggu. Ada yang terganggu atau ada yang mendapatkan. Nah, yang Iya, mendapatkan pasti yang pemilik PKB 2B. Dapat dia iya, pasti itu. iya pasti. Nah, apakah itu didapat dengan cuma-cuma? Ada kos pasti. Nah, itu bahayanya. Bahayanya di situ. Jadi Iya. inilah siklus yang disebut oleh para teoretikus atau kritikus politik kontemporer itu PMMP. PMMP. Iya, power for money. Oh. Money for power. Gitu. Jadi orang-orang yang disebut jenderal-jenderal di belakang perusahaan-perusahaan tadi itu kan orang-orang yang punya power. Dia nge-grab blok Wabu. Untuk apa? Untuk dapat money. Money itu untuk apa? Untuk power lagi. Untuk power lagi. 2024 misalnya. Oke. Iya. Nah, sama dengan tadi PKB 2B itu. PKB 2B kan dia dapat itu karena ada power. Yeah. Yang punya power itu digunakan untuk dapat money dari mengeluarkan peraturan seperti itu. Yeah. Yeah. Nah, money itu untuk apa? Untuk power lagi. Untuk power lagi. Nggak ada ujungnya itu siklus PMMP itu. Lingkaran setan. Yang baru berhenti ketika kapan dia berhenti? Ajal. Ketika masuk ke liang kubur. Maka jadi ingatlah kita ayat itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika nyungslep ke liang kubur baru berhenti. MP, PMMP itu berhenti. Oke. Gitu. Tapi kerusakan sudah ditinggalkan oleh dia. Iya, betul. Iya. Baik, Ustadz. Sebelum itu, Ustadz, ini ada yang menarik begini. Kadang perusahaan-perusahaan swasta itu ketika ditanya mengapa mereka berkiprah di dunia minerba begitu ya, mereka berdalih begini, Ustadz, bahwa ya kami berada di minerba karena memang pemerintah tidak punya kapasitas. Pemerintah tidak punya kapasitas untuk bisa melakukan eksplorasi, dikarenakan eksplorasi itu kan biayanya cukup mahal. Satu lubang saja bisa sampai 70 juta US dollar atau berapa gitu ya, untuk misalkan meneliti apakah ada kandungan atau tidak. Oleh karena itu kami hadir ya tadi untuk bisa mengeksplorasi ini, dan pajaknya gitu kan buat nanti rakyat Indonesia. Itu yang suka diambil dalihnya seperti itu. Itu mungkin benar jika pemerintah itu nggak punya, sebutlah BUMN yang bekerja di sektor itu. Itu. Oke. Argumen tadi itu mungkin benar jika. Tapi faktanya kan pemerintah ada. Iya. Aneka tambang. Aneka tambang. Kurang apa itu? Expertise dia ada, ya kan? Teknologi ada. SDM ada, pengalaman ada, sumber dana, lawong dia punya juga tambang kok. Di Pongkor ada, di mana-mana ada. Iya. Ya toh? Nggak ada alasan itu, nggak bisa diterima. Apalagi faktanya sekarang Freeport itu kan sudah menjadi sebutlah BUMN juga kan, karena dia di bawah aneka tambang. Inalum, di bawah Inalum kan itu. Ya toh? Artinya seluruh teknologi yang ada di Freeport itu juga sebenarnya milik negara. Lah kalau jadi alasan bahwa swasta negara tidak mampu itu absurd sekali. Absurd sekali. Oke. Absurd sekali. Absurd itu menghina betul. Misalnya di dunia perminyakan itu dari misalnya kayak kita cerita tentang minyak di Blok Rokan lah misalnya, yang dulu dikelola oleh Caltech, kemudian Chevron itu dari vice presiden sampai tukang kebun satpam itu orang Indonesia semua. Iya, Indonesia semua. Yang ngerjain semua orang Indonesia. Begitu juga di Freeport. Freeport itu dari pucuknya sampai di bawah itu orang Indonesia, bahkan sebagiannya orang Irian. Coba, bagaimana bisa dikatakan bahwa negara tidak punya kemampuan? Jadi
argumen tadi itu mungkin baru cocok kalau itu terjadi tahun-tahun 45, tahun 50. Betul, betul. Sekarang udah. Kemudian dana. Lo negara punya bank kok, bagaimana? Betul, betul. Ya kan? Ya. Kalau umpamanya negara nggak punya bank, nggak punya duit, lo negara itu punya kalau pakai apa? Boreh, pakai jaminan, ya kan? Jaminan apa yang mau perlu dijaminkan punya semua. Jadi nggak ada alasan. Oke. Nah, itu sama seperti halnya dulu swasta mengerjakan jalan tol. Dibilang bahwa perusahaan BUMN jalan tol milik pemerintah itu katanya tidak mampu. Gini. Pas giliran yang swasta ngerjain, ternyata dia pinjam duitnya ke bank pemerintah. Yang Kembali ke ngerjakan kontrak lama itu pokoknya itu hanya satu jawabannya, kolusi, udah itu. Oh, betul. Kolusi. Itu cara para penguasa birokrat itu dapat keuntungan ya dengan cara begitu. Kolusi dengan pengusaha. Maka lahirlah penguasa. Penguasa yang pengusaha. Pengusaha. Baik Ustaz, Masya Allah. Nah, sebagai seorang Muslim tentunya kita menstandarkan semua aktivitas, perbuatan dan juga sistem itu kepada Islam. Nah, bagaimana Ustaz tentang pengelolaan tambang dalam Islam yang semisal Blok Mas Wabu ini seharusnya seperti apa kalau kita kembalikan kepada Islam, Ustaz? Apa sih implikasinya jika itu dikelola oleh swasta? Implikasinya adalah bahwa pasti kekayaan yang ada di sana itu dinikmati paling banyak oleh swasta. Kan? Oleh segelintir orang. Kalau itu kekayaan alam yang aslinya itu kan pemberian Allah, ya kan? Kan kita tidak menciptakan itu. Tidak menciptakan emas di sana, gitu. Tidak menciptakan batu bara di situ. Makanya kemudian ironi atau absurd, kenapa kemudian diberikan haknya kepada segelintir orang itu. Jadi hasilnya pasti akan dinikmati oleh dia. Jadi kalau kita bicara tentang kesenjangan yang timbul akibat ketidakadilan ekonomi, itu sebenarnya ini adalah langkah yang makin memperkuat kesenjangan itu atau makin memperlebar kesenjangan itu. Betul. Gitu. Nah, jadi inilah sebenarnya problem ekonomi kapitalis ini hari. Yaitu buruknya distribusi kekayaan. Iya. Kenapa sih orang itu miskin? Miskin itu kan sederhananya dia nggak memiliki daya beli. Atau lebih sederhana lagi, dia nggak punya duit lah itu. Karena itu dia nggak bisa beli rumah, dia nggak bisa beli makanan, dia nggak bisa beli kesehatan, pendidikan, segala macam gitu. Nah pertanyaannya lagi, kenapa dia nggak punya duit? Apakah duit tidak ada? Ada. Ya toh, duit kan ada. Wong setiap hari itu beredar di Indonesia itu lebih dari 400 triliun duit itu beredar. Tetapi duit yang segitu banyaknya itu, meski hanya 10.000, kan batas kemiskinan itu kan, kalau kemiskinan World Bank itu $1 per orang per hari. Per orang per hari. Okay. Jadi kalau dia pendapatannya per orang per hari itu di bawah $1 itu miskin. Anggap aja 15.000 $1. Berarti $1 pun 15 rupiah pun nggak sampai ke dia. Jadi problemnya itu bukan tidak ada uang, tapi uang tidak sampai kepada dia. Tidak sampai kepadanya ya. Tidak sampai kepada dia. Ketika Uganda dilanda kemiskinan, itu Idi Amin itu dia pesta pora sampai dia mengimpor anggur, buah-buahan, wine dari Perancis ke dia. Artinya bukan tidak ada makanan, tapi makanan tidak sampai kepada rakyat yang kelaparan itu.
Lalu satu lagi selain Uganda ini Ethiopia ya, Ethiopia. Ethiopia. Ethiopia ketika rakyatnya dilanda kelaparan, mereka itu ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu. Jadi buah-buahan dan sayur tidak sampai kepada dia. Sekarang ini ada banyak orang yang tinggal di emperan Tuku, di bantaran sungai, di bawah jembatan, ya kan? Karena tidak punya rumah. Bukan tidak ada rumah. Rumah itu ada. Kalau antum tinggal di komplek, coba perhatikan itu ada banyak rumah kosong kan? Iya, betul. Bukan tidak ada yang punya, itu ada yang punya rumah itu. Tapi itu sudah rumah yang kedua, ketiga, keempat, kelima atau keberapa. Iya, betul. Gitu. Jadi tampak sekali bahwa ini problem distribusi. Iya, problemnya distribusi kekayaan. Problem distribusi kekayaan. Nah, kalau problem distribusi kekayaan itu yang membuat orang menjadi miskin, maka mestinya distribusi kekayaan itulah yang harus menjadi perhatian besar oleh kita. Nah, alih-alih kita memperbaiki pola distribusi kekayaan dengan menyerahkan blok kaya minyak, blok tambang batu bara, blok wabu yang kaya emas tadi itu kepada perusahaan swasta, itu distribusi makin buruk. Nah, disitulah kita itu bisa membaca bagaimana ajaran Islam mengatur masalah itu, dibaca dalam perspektif ekonomi. Menurut ketentuan syariat Islam, barang tambang yang jumlahnya banyak seperti itu milik rakyat, milik umum, ya, milkiyah amah. Dalam teori ekonomi Islam itu ada kepemilikan. Kepemilikan itu ada 3, kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Kepemilikan individu, apa bedanya individu, umum, dan negara? Itu pada hak tasarruf, hak memanfaatkan. Hak memanfaatkan. Ya, kita punya rumah karena kita punya hak untuk memanfaatkan rumah itu. Mau dipakai, mau disewakan, mau dijual, mau diberikan kepada orang lain, itu silakan. Sebagaimana kita punya handphone, punya baju, punya kendaraan, punya buku, punya macam-macam. Itu namanya kepemilikan individu. Kepemilikan negara yang punya hak untuk memanfaatkan itu. Kepemilikan umum, ya umum artinya publik yang punya hak. Cuma publik kan dia tidak bisa bekerja langsung. Betul. Publik itu harus diwakili. Siapa yang mewakili? Disitulah pemerintah punya kewajiban untuk mengelola itu atas nama rakyat, di mana hasilnya nanti dikembalikan kepada rakyat. Itu menarik sekali. Pada suatu hari ada sahabat yang meminta ladang garam. Abiyad bin Hammal. Di sana Rasulullah SAW yang pribadi yang sangat pemurah mengiyakan. Tapi kemudian sahabat yang lain mengingatkan Nabi, atadruna ma kotok talahu. Apakah engkau mengetahui apa yang baru saja engkau berikan kepada dia? Tidak dijelaskan apa jawaban Nabi, tapi kemudian dikatakan innama kotok talahu al-ma'al itu. Al-ma'al itu. Sesungguhnya apa yang baru saja kau berikan itu sesuatu yang sangat banyak. Lalu digambarkan al-ma'ul itu seperti air yang terus mengalir. Itu. Maka Nabi yang mengajarkan kepada kita kalau kita memberikan sesuatu jangan ditarik, hari itu dia menarik pemberian ladang garam itu. Artinya bahwa ini tidak layak dikuasai oleh individu, tapi ini karena ini milik umum, harus dikelola untuk kepentingan umum. Nah, disitulah jadi di sini perbedaan mendasar. Kalau kita mengacu kepada syariah, maka tidak ada alternatif lain bahwa memang barang-barang tambang yang sangat besar itu pasti harus menjadi milik umum yang harus dikelola oleh negara, oleh pemerintah, yang hasilnya harus kembali kepada rakyat. Baik di dalam bentuk natura ataupun di dalam bentuk services, layanan. Kalau natura misalnya minyak dan gas itu bisa.
Seperti kalau kita datang ke Azerbaijan, itu disebut Land of Fire. Land of Fire karena gasnya itu melimpah gitu. Masya Allah. Jadi sembarang barang itu gas itu keluar di situ. Wah, itu rumah itu pasti ada gasnya itu. Jangan lagi rumah, masjid pun itu ada gas untuk masjid itu ada gas untuk memanasi lantainya. Ya Allah. Saking melimpahnya gas itu, lantai pun dipanasi oleh itu. So memang kalau musim dingin itu dingin sekali, lantainya juga dingin sekali. Jadi kalau kita masuk ke masjid itu hangat. Kita bisa nyaman duduk di lantai itu tanpa kedinginan. Itu saking melimpahnya. Jadi saya baru ngerti juga ternyata ini kuil ya, kuil tempat ibadah penyembah api Zoroaster Majusi itu pertama itu di Azerbaijan, di dekat kota Baku, ibu kota Azerbaijan. Mengapa? Ya karena memang di situ api itu sembarang-barang keluar karena ada gas itu. Orang menyembah sana lah itu datang dari selatan, dari India, dari Persia, Iran itu datang ke situ. Itu kuil pertama kalau bahasa kita ya Ka'bahnya itu di situ. Nah, jadi ini milik umum yang dikelola oleh negara, diserahkan kepada rakyat, bisa dalam bentuk natura. Dalam natura itu ya kalau ini gas dalam bentuk gas gitu. Masuk ke rumah-rumah, masuk ke barang. Atau jasa. Jasa artinya kalau emas kan tidak mungkin langsung dibagi-bagi begitu saja, mungkin dijual dulu atau dijadikan bentuk jalan, jembatan untuk kesehatan, layanan kesehatan, layanan pendidikan. Begitu. Masya Allah. Karena itu tidak layak negeri ini itu ada orang yang nggak bisa sekolah, ada orang yang tidak bisa makan, ada orang yang tidak punya rumah, ada orang yang sampai mati kelaparan, itu sangat tidak layak. Mengapa? Karena kita ini ibarat kalau kata orang-orang di Pekanbaru itu di bawah minyak, di atas minyak. Allahu Akbar. Di bawah minyak bumi, di atas minyak sawit. Iya betul. Iya, kita ini hidup di tengah kekayaan luar biasa. Itu baru satu blok. Blok Gasbek dan Wabu itu satu blok. Lalu ada blok lagi yang lainnya. Ada blok lagi yang lainnya. Kalau menurut teman-teman yang di sana itu ada 9 blok, 9 atau 10 blok di Irian itu. Itu semuanya emas. Itu baru di Irian, belum lagi di Sumatera. Di daerah Takengon sana itu juga emas, begitu barisan itu. Di Banyuwangi itu emas juga. Di Pongkor sini emas semua, apalagi di Jawa itu ada emas moderator, emas admin. Mas Admin. Banyak sekali emas. Tapi berarti intinya bahwa negeri ini memang luar biasa, kaya dengan melimpah ruah sumber kekayaan alam yang sedia. Nah, hanya kalau salah urus dikelola oleh kapitalis, maka itu hanya akan menambah kaya segelintir orang. Yang mereka tidak pernah merasa puas. Masya Allah. Jadi ciri kapitalis itu apa? Greedy. Rakus ya? Tamak, rakus. Itu. Rakus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu. Makanya kalau dalam bahasa Arab kapitalisme itu kan ra'su maliyah. Ra'sun kepala mal. Nah, jadi kepalanya itu duit. Yang dipikir pertama duit, yang kedua duit, yang ketiga duit. Itu. Dan bahayanya sekali, dia bisa mengorbankan apapun, dia bisa membeli apapun untuk menambah kekayaan itu. Allahu Akbar. Nabi kan mengatakan kalau orang sudah punya 2 lembah penuh emas, maka dia akan meminta yang ketiga. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Ya kan, kekayaan mereka itu kan sudah luar biasa. Itu. Bukan lagi milik, itu yang dilaporkan saja, itu yang kita baca. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Caranya bagaimana mereka ngerti. Iya, betul. Itu disimpan di mana mereka ngerti itu. Betul. Kita aja yang nggak ngerti. Karena kita nggak perlu ada yang disembunyikan. Baik Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir Ustaz sebelum ke closing statement, itu apa Ustaz strategi yang mesti dilakukan oleh umat Islam, ya terutama di Indonesia karena kita adalah umat Islam yang terbanyak di dunia dan kita juga memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga mestinya gitu. Ini kan Allah anugerahkan untuk kesejahteraan umat Islam yang ada di Indonesia. Monggo Ustaz. Itulah
substansi yang mesti dipahami dari kita pernah menyerukan selamatkan Indonesia dengan syariah. Selamatkan Indonesia dengan syariah. Iya, Oke. di situ Ya. substansinya. Makanya tuh heran kalau ada orang itu yang kemudian menyebut orang yang menyerukan seperti itu sebagai mementingkan diri sendiri, kelompok. Bagaimana gitu? Syariah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur kita semua demi kebaikan kita yang disebut rahmatan lil alamin itu kok. Betul. Nah, salah satu contohnya adalah dalam hal pengelolaan sumber daya alam itu. Kalau mengikuti syariah, selesai itu, nggak akan ada. Allah. Nggak ada kemelut di blok wabu, nggak perlu juga pakai sandiwara, ada KKB segala macam. Ya, sebagian pengamat kan menyebut itu sebagai skenario untuk menyingkirkan penduduk di sana dan sekaligus legalkan masuknya aparat di sana. Ini menurut sebagian pengamat mengatakan seperti itu. Tidak murni ada KKB. Allah alam kita tidak tahu. Tapi kalau umpamanya benar begitu, itu kan sebuah kebijakan yang sangat jahat kan. Jadi tidak perlu ada kemelut seperti ini. Dan nggak perlu kita diskusi begini karena sudah selesai. sudah ditangani oleh pemerintah. Iya. Blok Wabu selesai. Insya Allah sebentar lagi akan ada hasil dan insya Allah akan segera bisa dinikmati oleh rakyat dalam berbagai bentuknya. Akan begitu. Masya Allah. Ya kan? Nggak perlu babalit seperti sekarang ini. Lalu ada yang merasa tersinggung, lalu ada yang melaporkan segala macam gitu. Loh, kalau memang enggak kan enggak perlu tersinggung kan? Betul. Iya kan? Nah itu, jadi luar biasa. Syariah itulah yang akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada kita hadapi ini hari, termasuk masalah ekonomi, lebih khusus lagi pengelolaan sumber daya alam yang sampai ini hari itu bukan makin terang tapi makin ruwet. Contohnya Freeport itu. Bagaimana bisa kita itu membeli saham Freeport? Oh, dengan gagah kita mengatakan kita sudah mengambil 51%. Loh, itu milik kita kok. Ditungguin aja sampai habis masa kontraknya kembali kepada kita. Loh iya toh, bener gak? Iya, betul. Itu milik kita kok. Kok kemudian dibeli sahamnya? Aneh kan itu. Jadi ibarat kata ini ada orang sewa rumah kita, ya kan? 5 tahun. Ini sudah 4 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Lalu kita beli rumah itu. Loh, itu rumah punya kita kok, kita beli. Tungguin aja kan nanti dia akan keluar sendiri. Kalau enggak ya suruh keluar kan gitu. Iya. Nah itu jadi banyak yang enggak logis gitu. Jadi begitu kita tidak menggunakan tuntunan syariah dari Zat yang Maha Tahu, maka banyak hal-hal yang tidak logis terjadi. Akhirnya banyak hal-hal yang miris. Ya, ada ini apalagi pandemi ini ya, banyak problem ekonomi kan. Karena tidak kehilangan pekerjaan, akhirnya stres bunuh diri, konflik keluarga, terjadi perceraian, gugatan istri kepada suami, gugatan suami pada istri, suami membunuh istri, istri membunuh suami, segala macam itu. Luar biasa itu. Semua diantaranya adalah persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi itu tata kelola ekonomi itu distribusi ekonomi, distribusi kekayaan, kekayaan itu terjadi oleh karena sumber-sumber daya ekonomi yang semestinya dikelola oleh negara dilepaskan, diserahkan kepada swasta. Kalau swasta maka negara itu hanya menjadi penonton, menjadi watchdog itu yang dia tidak punya peran apa-apa kecuali memungut pajak. Dan namanya pajak itu pasti ya 10-15% itu. Nah, padahal kita bisa HUT 100%. Kenapa hanya 75%? Kalau kita sendiri. Nah, itu dia. Iya, baik, Ustadz. Luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz dan pencerahan buat kita semua di Royah TV. Monggo Ustadz, ada sekitar 2 menit untuk closing statement Ustadz. Silakan. Ya, pemirsa yang budiman, dari apa yang tengah terjadi di Blok Wabu itu kita bisa dapat pelajaran yang sangat penting bahwa negara itu mestinya tidak boleh absen ya di dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan absen tidaknya itu bergantung kepada apa sebenarnya fungsi dan peran dari negara itu.
Kalau kita mengacu kepada ketentuan ajaran Islam, dan semestinya memang begitu, maka nyatalah bahwa salah satu peran penting dari negara itu adalah di dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu. Jadi menurut ketentuan syariat Islam, negara ini punya kewajiban untuk mengelola sumber daya alam yang ada untuk kesejahteraan rakyat. Bukan justru menyerahkan kepada swasta atau memberikan kewenangan kepada swasta mengelola sumber daya alam yang hakikatnya milik rakyat itu. Jika diserahkan kepada swasta, apalagi swasta asing, pasti hasilnya hanya akan dinikmati oleh segelintir orang dari pemilik perusahaan itu. Rakyat hanya akan menjadi penonton. Kalaupun dia menikmati, hanya sebagian kecil saja melalui apa yang disebut pajak itu. Jadi karena itulah maka disinilah pentingnya kita ini mengkaji apa yang selama ini mungkin kita kurang perhatikan atau kita abaikan, yaitu agama kita sendiri di dalam mengelola ini. Kita sudah mempelajari agama, tapi mungkin baru sebatas ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak. Tapi sudahkah kita sampai pada persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan politik, agar kemudian agama kita ini menjadi agama yang memang berfungsi untuk mengatur kehidupan kita. Kita tentu tidak mau dikatakan bahwa agama kita bukan agama yang fungsional atau agama yang tidak ada gunanya. Tidak mungkin Islam itu agama yang tidak ada gunanya, karena Allah SWT menurunkannya itu liyahkuma bainan nas, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia. Bahkan dikatakan ini akan memberikan rahmat bagi seluruh alam. Nah, kapan rahmat itu atau kebaikan itu akan terwujud? Jikalau ajaran Islam itu diterapkan atau dijalankan. Dalam hal ini, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, maka insya Allah kita akan punya pedoman yang sangat jelas. Jadi tidak mudah terumbang-ambing seperti ini hari, seperti seolah-olah kita itu tidak punya pegangan. Ya. Hingga akhirnya perkara yang sedemikian jelas itu menjadi kabur, dan potensi kekayaan yang luar biasa itu tidak bisa segera dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan rakyat yang sangat memerlukan. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ismail Yusanto atas pencerahannya kepada pemirsa Royah TV ya, dimanapun Anda berada. Baik, pemirsa Royah TV dimanapun Anda berada, luar biasa spesial interview kita, yaitu dengan tema Di Balik Konflik Tambang Emas Wabu Papua, telah kita sama-sama simak. Dan apa tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ismail, jelas nyata bahwa ketika kita jauh dari syariat Islam, ketika kita jauh dari pedoman yang seharusnya kita terapkan, maka niscaya itu akan semakin ruwet, semakin mumet, semakin bermasalah kehidupan kita. Oleh karena itu, menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua untuk menerapkan syariat Islam secara totalitas. Saya Ponsen Sidu Prawito bersama kerabat kerja Royah TV mengucapkan selamat beraktivitas, dan insya Allah kita akan kembali lagi di waktu yang akan datang. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ajaran sampurna sumebar kasa kuliah dunya ku Rasul sareng sahabat dilajeng para khalifah waktos harita Nusantara jog anjo
di tanah Pasundan ti harita ngadeg Sunan Gunung Jati katengah Kangjeng Sunan Fatahila beras ka Banten Sultan Hasanuddin tereh teu benten jejak khilafah di Tatar Sunda paninggalan anu moal sirna estu mawa kabagjaan sakungna rakyat aya dina keadilan jejak khilafah di Tatar Sunda janten saksi sinatria di medan perang ngusir penjajah sinanyingkah di negara anu gemah ripah janji Allah pasti ka umatmu tunduk ka mantena ngadekeun syariat Islam mangkanan jeung peradaban Islam. Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengerahkan ya bala tentaranya pasukan kaum muslim yang dipimpin oleh menantunya yaitu Fadilah Azbatkan yang kita kenal sebagai Fatahillah. Jadi hubungan-hubungan itu yang memperkuat antara Kesultanan Turki Utsmani dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara, termasuk di Sunda. Itu jelas faktanya di Banten. Tatar Sunda itu pernah secara utuh ya, itu masuk pada wilayah Khilafah Utsmaniyah secara resmi. Nusantara jog anjog di tanah Pasundan ti harita ngadeg Sunan Gunung Jati katengah Kangjeng Sunan Fatahila beras ka Banten Sultan Hasanuddin tereh teu benten jejak khilafah di Tatar Sunda paninggalan anu moal sirna estu mawa kabagjaan sakungna rakyat aya dina keadilan jejak khilafah di Tatar Sunda janten saksi sinatria di medan perang ngusir penjajah sinanyingkah di negara anu gemah ripah janji Allah pasti ka umatmu tunduk ka mantena ngadekeun syariat Islam mangkanan jeung peradaban